Hai semuanya, balik lagi sama aku Anissa Syafira Salsabila. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kasus ini berawal pada 11 April 2017 ketika Novel Baswedan baru selesai menunaikan ibadah sholat subuh sekitar pukul 5:10 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba ada dua orang yang tidak dikenal mendekat dan menyiram air keras ke arah wajah Novel Baswedan. Penyerangan ini terindikasi untuk memberikan pelajaran dengan cara melukai korban karena pelaku membenci sosok Novel Baswedan. Mereka menganggap bahwa Novel Baswedan sudah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Akibat penyerangan ini, kini Novel Baswedan mengalami cacat mata permanen yang menyebabkan adanya gangguan pada penglihatannya. Setelah bergulir selama kurang lebih 3 tahun lamanya, berkat adanya tim gabungan pencari fakta, pada tanggal 26 Desember 2019, polisi berhasil mengamankan dua pelaku penganiayaan terhadap Novel Baswedan di kawasan Cimanggis, Depok, yang berinisial RK dan RB yang merupakan anggota polisi aktif. Dan pada keesokan harinya, mereka ditetapkan sebagai tersangka. Pada 19 Maret 2020, sidang perdana digelar dengan menuntut terdakwa dengan pasal penganiayaan. Akhir-akhir ini, pada 11 Juni 2020, sidang tuntutan terdakwa digelar dengan menjatuhkan hukuman pidana selama 1 tahun penjara. Namun, selama persidangan, terlihat beberapa kejanggalan layaknya penggiringan opini terkait air yang digunakan pelaku untuk menyerang Novel Baswedan, di mana seakan-akan jaksa dan beberapa hakim sudah memiliki pandangan bahwa air yang digunakan merupakan air aki, bukan air keras. Nyatanya, air yang digunakan oleh pelaku untuk menyerang Novel Baswedan merupakan cairan berjenis asam sulfat yang memiliki konsentrasi rendah. Nah, dalam upaya penggiringan opini tersebut, terlihat bahwa data dan fakta yang telah disampaikan oleh Novel Baswedan seakan-akan tidak dianggap dan tidak dipertimbangkan dalam persidangan. Layaknya, noda air keras yang terdapat pada baju Novel Baswedan yang telah tergunting dan tidak ditemukan keberadaannya, dan adanya visual terkait adanya perubahan warna terhadap beton yang terkena air keras tersebut. Jadi, opini saya terkait kasus ini di mana saya amat sangat prihatin terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia yang belum ditegakkan seadil-adilnya, layaknya sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah bergulir selama kurang lebih 3 tahun lamanya untuk mengungkap siapa sosok di balik kasus penganiayaan ini, namun setelah pelakunya ditemukan, jaksa penuntut umum hanya menjatuhkan tuntutan hukuman kepada terdakwa selama 1 tahun penjara, di mana buat nyari pelakunya lebih lama daripada hukuman yang mereka terima. Bagi saya sendiri, hukuman yang mereka terima tidak setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan kepada Pak Novel Baswedan dan telah merugikannya. Alasan jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan hukuman kepada terdakwa selama 1 tahun penjara karena para pelaku melakukan tindakan penganiayaan secara tidak sengaja. Kalau mereka nggak sengaja, kenapa mereka nggak langsung minta maaf sama Pak Novel pas hari itu juga mereka nyiram Pak Novel? Dengan ini saya menyimpulkan bahwa semakin banyak kasus hukum yang terjadi di Indonesia akan semakin memperlihatkan bahwa hukum yang ada di Indonesia layaknya pisau yang runcing ke bawah namun tumpul ke atas, di mana semakin tinggi jabatan yang kalian miliki akan semakin mempermudah kalian untuk memperoleh keadilan. Lalu, terkait permintaan Pak Novel Baswedan untuk membebaskan kedua terdakwa, karena Pak Novel Baswedan sendiri meragukan apakah kedua pelaku tersebut merupakan pelaku yang sebenarnya. Jadi, apakah sebenarnya di balik kasus ini sudah terjadi politik uang untuk menutup beberapa kasus high profile yang disinyalir merupakan salah satu motif di balik penyerangan terhadap Pak Novel Baswedan? Jadi di sini saya berharap semoga kasus ini segera diungkap kebenarannya dan tidak merugikan banyak pihak. Sekiranya segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang mau bersuara atau beropini bisa langsung ke kolom komen di bawah. Terima kasih.